Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dan beribu kotakan Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km persegi atau 7,53% luas Indonesia. Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai Kapuas yang membentang dari Kapuas Hulu sampai dengan kota Pontianak. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil. Sebagian tidak berpenghuni yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau. Gayu guru lantak senang gerenya mai dalam semua pengawal. Sebagian besar penduduk Kalimantan Barat beragama Islam, berjumlah 52,20%, Katolik 19%, Protestan 9%, Buddha 2,70%, dan Hindu 0,10%, dan lain-lain 15%. Penduduk Kalimantan Barat terdiri dari berbagai suku bangsa dengan mayoritas suku Melayu, suku Dayak, Cina, dan suku Jawa, serta berbagai suku lainnya. Sedangkan mata pencaharian pokok penduduk antara lain berusaha di sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, dan perikanan. Aku ngadu nyerita koni bala derma temuai nang datai ari jauh. Walaupun jaku aku tuh bisi jaku bidayuh dari Indonesia, bisi jaku ibat dari Malaysia. Tangaku mada kebala temuai. Agak balayar rumah demonikot tu terunas ke baslas tangas be asang beroyak kamu umur kamu pengasan koras minum hirinun. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Katulistiwa ini kini berkembang begitu pesat dengan beragam objek wisata yang dapat dikunjungi, mulai objek wisata sejarah seperti rumah adat dan Tugu Katulistiwa, wisata alam, Sungai Kapuas, wisata budaya seperti perayaan Imlek, perayaan Gawai Dayak, hingga wisata ekonomi rakyat. Beragam wisata ini tentunya tidak sekedar untuk dinikmati keindahannya semata, tetapi yang terpenting pelestariannya, agar dapat menjadi karakter setiap daerah. Sebab mengenal daerah diantaranya adalah dengan mengenal potensi daerah dan objek wisatanya.
Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia. Kota ini juga dikenal dengan nama Kuntin oleh etnis Tiongkok di Pontianak. Kota ini terkenal sebagai kota Katulistiwa karena dilalui garis lintang 0 derajat bumi. Di utara kota ini, tepatnya Siantan, terdapat monumen atau Tugu Katulistiwa yang dibangun pada tempat yang dapat dilalui garis lintang 0 derajat bumi. Selain itu, kota Pontianak juga dilalui Sungai Kapuas, yang adalah sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas membelah kota Pontianak. Simbolnya diabadikan sebagai lambang kota Pontianak. Las angas be asang beroyang domo umur domo pengasang keras minu irinanu agat bala dunian tu danyar mak ponai bagai timu jagok timu podi timu gipomido pemodat timu gir lawak tungkap. Nama Pontianak dipercaya ada kaitannya dengan kisah dongeng Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu kuntilanak ketika beliau menyusuri Sungai Kapuas sepanjang 1,1 megameter. Sungai terpanjang di Indonesia. Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu, sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh. Maka, di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh melewati simpang 3 Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini lebih dikenal dengan Beting, kampung dalam Bugis Pontianak Timur atau Kota Pontianak. Sejarah pendirian kota Pontianak yang dituliskan oleh seorang sejarawan Belanda, V.J. Voort, dalam bukunya Borneos Westerafdeling, yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini. Menurutnya, Belanda mulai masuk ke Pontianak tahun 1194 Hijriah atau 1773 Masehi dari Betawi. Voort menulis bahwa Syarif Abdurrahman, putra ulama Syarif Husain bin Ahmed Al-Qadri, atau dalam versi lain disebut sebagai Al-Habib Husain, setelah meninggalkan kerajaan Mampawah, mulai merantau. Di wilayah Banjarmasin, ia menikah dengan adik sultan. Ia berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup modal untuk mempersenjatai kapal pecalang dan perahu lancangnya. Kemudian, ia mulai melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif Abdurrahman kemudian berhasil membajak kapal Belanda di dekat Bangka, juga kapal Inggris dan Prancis di Pelabuhan Pasir. Abdurrahman menjadi seorang kaya dan kemudian mencoba mendirikan pemukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia menemukan percabangan Sungai Landak dan kemudian mengembangkan daerah itu menjadi pusat perdagangan yang makmur, dan Pontianak berdiri. Tidak jauh dari Ahmad Yani Megamall, terdapat Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Bangunan yang bergaya modern ini tetap mempertahankan ciri khas Kalimantan Barat. Hal ini nampak pada relief yang terpahat di dinding ini.
Sebagai jendela budaya peradaban masyarakat Kalimantan tempo dulu, berbagai peninggalan benda-benda bersejarah tersimpan dan terawat dengan baik di sini. Kota Pontianak terkenal dengan sungainya, yaitu Sungai Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1.143 km ini membagi kota Pontianak menjadi dua bagian. Keberadaan jembatan Sungai Kapuas yang melintasi masih berdiri kokoh. Salah satu agenda pariwisata di Pontianak adalah Gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan satu-satunya peristiwa budaya Dayak yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam Gawai Dayak, selain acara inti yakni pembacaan mantra, juga ditampilkan berbagai bentuk budaya tradisional seperti berbagai upacara adat, permainan tradisional, dan berbagai bentuk kerajinan yang juga bernuansa tradisional. Penyajian berbagai unsur tradisional selain Gawai Dayak menjadikannya sebagai event yang eksotis di tengah masyarakat perkotaan yang modern. Gawai Dayak bukanlah peristiwa budaya yang murni tradisional, baik dilihat dari tempat pelaksanaan maupun isinya. Gawai Dayak merupakan perkembangan lebih lanjut dari acara pagelaran kesenian Dayak yang diselenggarakan pertama kali oleh Sekretariat Bersama Kesenian Dayak pada tahun 1986. Perkembangan tersebut kuat dipengaruhi oleh semangat upacara syukuran kepada Jubata yang dilaksanakan masyarakat Dayak Kalimantan Barat setiap tahun setelah masa panen. Upacara adat syukuran sehabis panen ini dilaksanakan oleh masyarakat Dayak dengan nama berbeda-beda. Orang Dayak Hulu menyebutnya dengan Gawai. Di Kabupaten Sambas dan Bengkayang disebut Makadio. Sedangkan orang Dayak Kayan di Kampung Mendalam Kabupaten Putu Sibau menyebutnya dengan Dange.
ngadu nyerita koni bala derma temuai nang datai ari jauh. Perempuan khas Dayak menari atas hasil panen dan rezeki yang telah mereka peroleh. Taman alun-alun yang terletak tidak jauh dari Sungai Kapuas menjadi pilihan yang tepat bagi bersantai. Karena dari sini kita dapat melihat secara langsung aktivitas di Sungai Kapuas.
Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, di Pontianak terdapat peninggalan sejarah seperti peninggalan berupa keraton dan masjid pada masa kerajaan dulu. Keraton Kadriah Pontianak merupakan pusat pemerintahan kerajaan Pontianak tempo dulu. Struktur bangunan dengan menggunakan kayu belian ini masih tetap kokoh, padahal sudah berdiri sejak tahun 1771 Masehi oleh Raja Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Keraton ini memberikan daya tarik khusus bagi pengunjung dengan beragam benda-benda sejarah seperti berbagai perhiasan yang dipergunakan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Terdapat juga mimbar yang terbuat dari kayu, serta cermin antik dari Prancis yang berada di aula utama. Masyarakat setempat menyebutnya kaca seribu. Sultan juga meninggalkan harta pusaka dan benda warisan lainnya kepada anggota keluarga yang masih ada untuk dijaga dan dirawat. Baik, saat ini saya berada di museum di salah satu bangunan tua, yaitu Keraton Kadriah. Ya. Keraton Kadriah ini. Bersama saya adalah Ibu Syarifah Helma, salah satu cucu dari Sultan ke-6 Raja Pontianak ini. Kita akan dengarkan uraian beliau tentang sejarah keraton. Bagaimana Ibu tentang sejarah keraton ini, Bu? Istana Kadriah ini didirikan pada tahun 1773 oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri dari Hadramaut, Yaman, Arab. Terus dia menjatuhkan pelurunya, jatuh di sini bikin istana, jatuh di sana bikin masjid, jatuh di sana lagi bikin makamnya. Jadi bersama dengan jatuhnya peluru itulah Ya. bangunan-bangunan. Ya. Asal nama Kadriah itu sendiri apa Ibu? Ya. Asal nama dari keraton ini sendiri, Kadriah. Kesultanan. Kesultanan. Ya, Pontianak. Dulu sebelum didirikan masjid itu kan masih hutan, pohon besar-besar. Jadi banyak hantu kuntilanak. Sampai sekarang masih ada Ibu? Tidak ada lagi. Masih ada. Jadi itu dinamakan kota Pontianak Oh, begitu. dari kuntilanak. Jadi asal nama Pontianak itu karena di sini dulunya banyak kuntilanak Ibu. Iya. Jadi Alhamdulillah sudah tidak ada. Baik. Jadi ini Sultan ke-6 yang dibunuh Jepang. Satu generasi. Dibunuh oleh Jepang. Sebab apa, Bu? Dia datang ke sini menyerang. Ada dalam penyerangannya. Ya. Istri beliau 5, Pontianak 3, Turki, Malaysia. Sultan punya anak berapa Ibu? 9. 9. Ya, Ke-9-nya ada di sini anak-anaknya. Ada 5 perempuan, 4 laki-laki, tapi sudah meninggal semua. Yang laki-laki dibunuh. Jadi hanya satu ini situs yang masih tertinggal Ibu. Iya, tinggal cucu cicit Sultan. Ini salah satu rumahnya Ibu ya? Iya. Jadi itu Sultannya ke-8 yang perancang lambang burung Garuda Garuda. Pancasila ya. Istrinya orang Belanda. Dulu lama sekolah di Belanda. Oke, baik Ibu, terima kasih atas Iya. kesediaannya untuk memberikan Iya. tentang asal muasal keraton Kadriah, Pontianak. Jadi demikian tadi bahwasanya kota Pontianak berasal dari dulu daerah ini banyak sehingga hantu kuntilanak sehingga diberi nama Pontianak. Demikian. Selain istana yang indah, terdapat juga sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yakni masjid. Masyarakat Pontianak lebih mengenalnya dengan Masjid Jami. Masjid ini menjadi salah satu masjid besar di kota Pontianak. Lokasinya terletak di pinggiran Sungai Kapuas yang indah
dan terlihat asri walaupun struktur dari bangunannya sudah mengalami rekonstruksi. Di sekitar lokasi masjid, terdapat perkampungan penduduk yang tersusun rapi. Rumah-rumah berdiri di atas air dan jalanan di atas air dengan ciri khas kendaraan air di sekitar rumah. Kampung ini dikenal dengan Kampung Beting. Tugu Katulistiwa, monumen ini terbilang langka karena tidak dapat dijumpai di setiap provinsi di Indonesia. Kota Pontianak menjadi salah satu kota di Indonesia yang dilalui garis Katulistiwa dan mempunyai monumen. Setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan September menjelang tengah hari, ada kejadian alam yang sangat unik karena posisi titik perpotongan antara pusat matahari dengan garis Katulistiwa berada pada 109 derajat 20.00 bujur timur, disebut juga kulminasi. Pada saat itu, semua benda yang berada di sekitar tugu tidak memiliki bayangan. Di kawasan Serasan, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak, terdapat pusat wisata kuliner yang berada di pinggiran Sungai Kapuas. Di tepian sungai yang terpanjang ini terdapat beberapa kafe terapung dan menjadi andalan para wisatawan dan warga Pontianak untuk menikmati santai Sungai Kapuas dengan menikmati hidangan. Beragam potensi wisata dan tradisi budaya kota Pontianak patut menjadi kebanggaan kita bersama. Beragam potensi ini membutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemas dan memelihara dengan baik, sehingga dapat diwariskan ke generasi yang akan datang. Tanggung jawab memelihara kekayaan alam dan potensi wisata menjadi tanggung jawab kita bersama.